Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ayah bunda dan bapak ibu guru yang menemani anak-anakku belajar. Bagaimana pagi hari ini? Sehat bukan? Saya berharap semuanya sehat karena kesehatan penting bagi tubuh kita. Jaga selalu kesehatan kalian, gunakanlah protokol kesehatan yang benar. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika bersama saya, Ibu Rohma dari SDN Kondang Legi Kulon 1. Anak-anak, Ibu punya moto yang harusnya kalian semuanya sama dengan Ibu, yaitu begini anak-anak, matematika menyenangkan. Nah, jadikanlah pelajaran matematika adalah pelajaran yang sangat menyenangkan buat kalian. Sebelumnya, kalian belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari ini nanti bisa kita terima dengan baik. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Pada pagi hari ini yang akan kita pelajari adalah KPK dan FPB. Anak-anakku kelas 4 dan Bapak Ibu guru pendamping, saya harap untuk bisa mendampingi anak-anakku sekalian, dan nanti tugas-tugasnya saya minta untuk dikoreksi untuk tugas-tugas anaknya. Anakku kelas 4, Ibu harapkan nanti kalian selesai pembelajaran, kalian bisa menjelaskan faktor bilangan, kelipatan suatu bilangan, kemudian faktor prima, menjelaskan faktor persekutuan, kemudian mencari KPK, dan mencari FPB. Yang pertama anak-anak, apakah faktor suatu bilangan itu? Nah, faktor suatu bilangan adalah suatu bilangan yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Kita buat satu contoh, tapi yang perlu kalian ingat dulu, bilangan A disebut faktor dari bilangan B jika A habis membagi B, dengan catatan A dan B adalah bilangan asli. Kita buat contoh bilangan 24 ya. Kalian bisa membuat bilangan perkalian atau daftar perkalian. Contohnya 24 dibagi 24 hasilnya 1. Kalau dibuat perkalian kan 1 kali 24. Nah, berikutnya 24 dibagi 12 hasilnya 2 atau 2 kali 12 hasilnya 24. 3 kali 8 hasilnya juga 24 atau 24 dibagi 8 hasilnya 3, tidak bersisa, itu namanya habis. 24 dibagi 6 ada 4 atau 4 kali 6. 6 kali 4 ya sama 24. 8 kali 3 sama dengan 24. 12 kali 2 sama dengan 24. 12 kali 1 juga sama dengan 24. Jadi yang Ibu beri warna merah itulah yang dinamakan faktor suatu bilangan. Jadi faktor bilangan dari 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Itu yang dinamakan faktor suatu bilangan. Baiklah, sekarang yang kedua. Yang kedua yaitu kelipatan bilangan. Apakah kelipatan bilangan itu? Kelipatan bilangan adalah
hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, ini adalah contoh kelipatan bilangan. Yang diambil yaitu bilangan 3. Kelipatan dari bilangan 3 adalah, nah sudah Ibu buat gambar seperti itu, kalian bisa lihat dari perkaliannya ya. Kalian bisa mengalihkan dan bisa juga menambahkan untuk mencari kelipatan. Kalau kelipatan 1 kali 3 hasilnya 3. 2 kali 3 hasilnya 6. 3 kali 3 9. 4 kali 3 12. 5 kali 3 15. 6 kali 3 18. 7 kali 3 21. 8 kali 3 24 dan seterusnya. Jadi hasilnya dari kelipatan, hasilnya perkalian 3 tadi itulah yang dinamakan kelipatan. Jadi kelipatan 3 sama dengan 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Baiklah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah faktor prima. Faktor prima yaitu faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Kalau kalian tidak mengerti faktor, faktor itu adalah pembagi. Ya. Berikutnya contoh. Tadi sudah dicari ya faktor bilangan 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 itu adalah faktor bilangan 24. Perlu kalian ketahui, untuk bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. 2 faktor ya, hanya 2 pembagi. Kalian ingat kan bilangan prima? Bilangan prima itu 2, 3, 5. Kenapa kok disebut bilangan prima? Karena hanya bisa dibagi 1 dan bisa dibagi kalau 2, ya hanya 2 itu. Itu namanya 2 faktor ya. Bilangan prima contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan seterusnya. Jadi sekarang untuk faktor bilangan 24, faktor primanya yaitu hanya 2 dan 3. Dilihat di daftar bilangan prima. Ya, tak ada angka 1, 4, 6, 8, 12, dan 24. Di situ hanya ada 2 dan 3. Faktor bilangan 24 adalah 2 dan 3. Nah, tentunya anak-anak sudah mengerti yang namanya kelipatan, faktor bilangan. Tadi sudah ngerti ya? Oleh karena itu, Ibu mempunyai tugas buat latihan di rumah. Dan nanti silakan dikumpulkan ke Bapak Ibu gurunya. Tugasnya tentukan faktor dari bilangan-bilangan. 2 bilangan-bilangan di bawah ini. 25, 100, 64, 36, dan 72. Ingat, kalian diminta menentukan faktor dari bilangan tersebut ya. Berikutnya anak-anak. Yang keempat, faktorisasi. Faktorisasi adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima.
atau menguraikan bilangan menjadi perkalian faktor-faktor prima. Itu juga disebut faktorisasi. Sedangkan faktorisasi prima adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Caranya, bagilah dengan bilangan prima paling kecil dulu, ya. Tidak boleh kalian pilih bilangan paling besar. Kalau paling kecil masih bisa dibuat untuk membagi, ya. Kalau masih bisa dibagi 2, tidak boleh ambil yang 3. Kalau masih bisa dibagi 3, tidak boleh ambil yang 5. Kalau tidak bisa dibagi 7, kalian tidak boleh ambil yang kalau tidak bisa dibagi yang di atasnya, intinya tidak boleh ambil yang terkecil dulu anak-anak ya. Maaf. Berikutnya, kita buat contoh. Carilah faktorisasi bilangan 18 dan 24. Ini contohnya ya. Apa yang perlu dibuat dulu? Kita buat pohon faktor. Bilangan 18. Bisakah 18 dibagi 2? Bisa. Hasilnya berapa? 9. 9. Bisakah dibagi 2? Tidak bisa. Bisakah dibagi 3? Ya, bisa. Hasilnya 3. Sekarang yang 24. Bisakah dibagi 2? Bisa. Hasilnya 12. 12. Bisakah dibagi 2? Bisa. Hasilnya 6. 6 dibagi 2. Hasilnya 3. Baiklah, sekarang kita cari faktorisasinya. Nah, faktorisasi 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Atau ditulis 2 kali 3 pangkat 2. Karena 3-nya ada 2, jadi boleh ditulis 3 pangkat 2. Faktorisasi 24 adalah 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 3, boleh ditulis 2 pangkat 3 kali 3. Itu yang berwarna kuning ya anak-anak. Nah, sekarang kita belajar kelipatan persekutuan terkecil. Apa kelipatan persekutuan terkecil? Kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan yang sama dan terkecil dari 2 bilangan atau lebih. Contohnya, berapakah KPK dari 5 dan 7? Kita buat kelipatan dulu. Nah, kelipatannya 5 dan kelipatannya 7. Kelipatannya 5 itu sama dengan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalian bisa mencari dengan cara ditambah atau dikali. Kalau yang dikali seperti tadi anak-anak. Yang kelipatan 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan seterusnya. Itu adalah kelipatannya 5 dan 7. Kemudian kita cari bilangan yang sama dan yang terkecil. Nah, kalau 5 tadi 5, 10, 15, dan seterusnya. Yang 7, 7, 14, dan seterusnya. Kemudian kita cari yang sama. Yang sama mana? Oh, 35. Terus lagi yang sama mana? 70. Kita kan mencari yang sama ya anak-anak, tapi yang terkecil. Sebenarnya banyak lagi yang sama, tapi
yang terkecil hanyalah 35. Jadi KPK dari 5 dan 7 adalah 35. Sudah mengerti anak-anak? Mudah bukan? Baiklah, kita berikan contoh yang kedua yang menggunakan faktorisasi. Kalau menggunakan faktorisasi ini lebih mudah untuk dipakai bilangan yang besar-besaran anak. Yang kecil-kecil bisa menggunakan kelipatan. Tapi kalau yang besar-besar akan lebih mudah memakai faktorisasi. Lanjut ya. Untuk mencari KPK 10 dan 25, yang pertama kita buat faktorisasi 10 dan 25. Pohon faktornya 10. Bisakah dibagi 2? Tidak. Oh, bisa. Ternyata anak-anak pintar. 2, bukan 5. 10 dibagi 2, hasilnya 5. 25. Bisakah dibagi 2? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisakah dibagi 5? Bisa. Hasilnya 5. Setelah itu kita buat faktorisasinya. Faktorisasi 10 dan 25 adalah 10-nya. 2 kali 2. 25. 5 pangkat 2. Kemudian kita mencari KPK dari bilangan 10 dan 25. Caranya, cari angka yang sama dan pangkatnya paling besar. Kemudian, angka yang tidak sama ditulis semua. Seperti ini. KPK dari 10 dan 25 adalah 5 pangkat 2 kali 2. Atau 2 kali 5 pangkat 2. Hasilnya berapa? 50. 5 kali 5 pangkat 2 itu kan 5 kali 5. Sama dengan 25. 25 kali 2. Ada 50. Jadi KPK 10 dan 25 hasilnya 50. Nah, sekarang faktor persekutuan terbesar. Apa faktor persekutuan terbesar? Faktor persekutuan terbesar adalah faktor yang sama dan terbesar dari 2 bilangan atau lebih. Contohnya, kita cari faktor persekutuan terbesar dari 18 dan 24. Kita buat faktorisasi dari 18 dan 24 dulu ya. Buat pohon faktor. Tadi kan sudah Ibu berikan contoh 18 dan 24 ya. Jadi Ibu singkat saja biar mudah. 18 bagi 2, 9. 9 bagi 3, 3. 24 bagi 2, 12. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Faktorisasinya 18, 2 kali 3 pangkat 2. Faktorisasinya 24, 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian kita cari FBB-nya. FBB 18 dan 24 caranya cari angka yang sama dan pangkatnya paling kecil. Kemudian angka yang tidak sama tidak usah ditulis. Nah, itu 2 dan 3 yang dilingkari Bu Guru. FBB 18 dan 24 adalah 2 dan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Baiklah anak-anak, karena Ibu rasa sangat mudah, matematika menyenangkan.
Jadi tugas di rumah buat kalian adalah carilah FBB dan KPK dari bilangan. Yang pertama 8 dan 12, kedua 14 dan 24, yang ketiga 10 dan 20, keempat 15 dan 30, kelima 24 dan 32. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ke Bapak Ibu gurunya masing-masing ya. Baiklah, semoga apa yang Ibu sampaikan tadi kamu mengerti dan bermanfaat buat kalian. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.